dan fasilitas pengurangan tarif sebagai berikut. Fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 untuk omset sampai dengan 4,8. Sisa omset yang telah dikurangi bagian 4,8M tetap menggunakan tarif pasal 17. Ya, jadi dia berlapis ya, nanti ada contoh kasusnya biar lebih mudah. Jadi omset untuk omset sampai dengan 50 miliar, contohnya PTA misalkan dia punya omset 49 miliar, untuk omsetnya yang apa penghasilan kena pajaknya ya, yang sampai 4,8 itu tarifnya 11 dan kemudian sisanya itu jadi 22%. Jadi ada dua tarif nanti dia. Otomatis tarifnya lebih rendah daripada pasal 17 tadi ya. Karena kalau pasal 17 kan langsung dikali 22%. Kalau ini ada yang dikali 11%, ada yang dikali 22%. Dasar hukumnya di pasal 31E ya, Undang-Undang OPH. Contohnya ya, contoh penghitungan untuk tarif pasal 31E, ini omsetnya, omsetnya contoh kasusnya 25 miliar. Setelah dihitung, dilakukan rekonsiliasi fiskal, penghasilan kena pajaknya sebesar 5 miliar. Oke, kemudian total dari 25 miliar ya, penghasilan kena pajak 5 miliar. Yang dapat fasilitas 11% itu yang omset sampai dengan 4,8 tadi ya. Omset sampai dengan 4,8 dia dapat fasilitas 11% di atas. Kemudian sisanya sampai dengan 50 miliar itu 22% ya, sesuai pasal 17 ya. Nah, sebentar. Ini yang dapat fasilitas tadi 4,8, maka ini di seper seperlimanya ya. Ini bagi 4, perhitungan ini ya. 960 juta dari mana? Karena 4,8 dikali 4,8 yang dapat fasilitas ya, dibagi jumlah omsetnya 25M dikali penghasilan kena pajaknya 5M sama dengan 960 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya yang 960 juta dapat insentif tarif 11%. Terkait utangnya sebesar 105,6. Nah, sisa 25 miliar dikurangi 4,8 sebesar 20 miliar 200 juta itu kena tarif 22%. Jadi 20,2 dibagi 25, eh, 4 miliar 40 juta ini ya. Jadi sehingga dapat di total yang dapat fasilitas 11% 105, yang kena tarif umum 22% 800, sehingga total terutangnya 994 juta. Tadi kalau omsetnya pakai pasal 17, kalau pakai pasal 17 kan langsung penghasilan kena pajaknya langsung kali 22%. Jadi sekitar 1,1 miliar ya. Dengan adanya fasilitas omset 550M dapat PPh pasal 31E, maka PP terutangnya itu lebih rendah daripada yang 22%. Sampai sini tata cara ngitungnya ada yang bingung? Ini pasti keluar nanti nih kalau di ujian kayak gini. Ya, yang 4,8 miliar ini
4.800 juta ini fasilitas, jadi otomatis. Tarif umum omsetnya ini 20 miliar 200, nah, selisih antara omset dikurangi fasilitas, sama dengan 20 miliar 200 juta. Oke, penghasilan kena pajaknya, contoh kasusnya di sini sudah dikasih 5 miliar, tinggal langsung kita tulis saja. Yang dapat fasilitas 11% tadi, 4,8 bagi 25, karena bagi omset dikali penghasilan kena pajak sebesar 990. Jadi penghasilan kena pajak 990 kali 11%. Kemudian yang kena tarif umum tadi selisihnya, ini juga penghasilan kena pajak selisihnya ya, 5 kurang 990 kali 23%. Cukup jelas? Nah, di luar tadi tiga tarif tadi ya, pasal 17 ayat 1, 17 ayat 2 yang PBK, dan pasal 31E ada juga yang tarif PPh final ya, PPh badan final dengan omset tertentu yang sering disebut PPh UMKM. Dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh final pasal 4 ayat 2 bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omset sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. PP tersebut mencabut PP 46 ya, PP 46 sebelumnya ya. Sebelumnya PP 46 tahun 2013 tarif PP finalnya itu 1%, kemudian setelah 2018 PP 23 itu mengatur diturunkan jadi 0,5% ya, PP UMKM-nya. Oh, ini pokok-pokok perubahannya ya, penurunan tarif dari 1% jadi 0,5. Wajib pajak dapat memilih mengikuti tarif skema final 0,5% atau menggunakan skema normal. Jadi itu pilihan ya, boleh pakai pasal 17 atau boleh pakai PPh final 0,5%. Kemudian diatur jangka waktunya untuk pengenaan tarif PPh finalnya bagi orang pribadi selama 7 tahun. Jadi kalau dari 2018 ya sampai dengan 2024 kemarin ya sudah 7 tahun ya. Tapi sudah ada wacana untuk diperpanjang, tapi dasar hukumnya belum keluar, masih menunggu laporan dari Kementerian Keuangan. Kemudian yang B, bagi wajib pajak badan koperasi, CV atau firma, bolehnya hanya selama 4 tahun pakai PPh final tersebut. Kemudian yang C, bagi PT, uh, bolehnya hanya 3 tahun untuk pakai PPh final tersebut. Nah ini tadi terkait PPh badan perusahaan terbuka yang sudah listing di pasar modal atau bursa efek Indonesia untuk Indonesia ya. Kalau tadi tarif umumnya pasal 17 ayat 1-nya 22%, maka kalau TBK itu dia dapat insentif lagi. Dia sebesar 19% ya, mulai 2022 ya. Tarifnya lebih kecil lagi. Ini untuk um, mengajak perusahaan-perusahaan agar mau listing di bursa ya. Jadi dikasih insentif, PPh badannya lebih kecil dibandingkan perusahaan tertutup, 19% tarifnya. Ini angsuran pajak dalam tahun berjalan atau disebut PPh pasal 25. Besar angsuran PPh pasal 25 setiap bulan. Pasal 25 disetor setiap bulan ya, disetor sendiri oleh wajib pajak. Sama dengan PPh terutang, menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu, dikurangi PP yang dipotong atau dipungut, yaitu pasal 23, dan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri yang boleh dikreditkan atau PPh pasal 24. Kemudian setelah dikurangi, dibagi 12, yang sur selama 12 bulan kan ya, bagi 12. Ini tujuannya
PPh Pasal 25 itu untuk agar saat nanti bayar pajak tahunannya sudah tidak terlalu berat. Misalkan perusahaan diproyeksikan eh, kena kurang bayar sebesar 1,2 miliar ya setiap SPT tahunan. Nah, tujuannya pasal 25 ini mengangsur ya. Jadi nanti tata cara perhitungannya seperti ini. Nah, nanti misalkan perhitungannya dia harus bayar sekitar 70 juta atau 60 juta setiap bulan, maka ketika dia bayar itu sebesar 12 kali, 12 kali angsuran, itu diperhitungkan untuk SPT tahunan tahun depan. Sehingga ketika ada pajak berutang di SPT tahunannya, kurang bayarnya tinggal sedikit, gitu, karena sudah diangsur setiap bulannya melalui skor sendiri ini di pasal 25. Ini contoh hitungannya. PPh terutang menurut SPT tahunan PPh 2006 sebesar 50 juta rupiah. Dapat dapat dulu ya PPh terutangnya ya. PPh terutang SPT tahun yang lalu 50 juta. Kemudian dikurangi PP yang dipungut pihak lain, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24-nya tuh 35 juta rupiah. Sehingga dapat angka lah selisihnya sebesar 15 juta rupiah. Nah, setelah dapat selisihnya inilah yang akan dibagi 12 bulan untuk disetor tiap bulan, yaitu besarnya sebesar 1.250.000 rupiah. Tata cara ngitungnya seperti ini ya. Oke, sampai sini ada yang sampai penghitungan pasal 25, ada yang masih bingung? Lanjut. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh pasal 25 ayat 2. Itu sama besarnya dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Agak bingung ini ya. Contoh, SPT tahunan PPh 2020 disampaikan di Maret 2021. Dia wajib pajaknya lapornya di bulan Maret 2021 ya. Angsuran PPh Desember 2020 sebesar 1 juta rupiah. Jadi angsuran PPh pasal 25-nya itu setiap bulan dia 1 juta rupiah. Maka besarnya angsuran bulan Januari dan Februari 2021 sebesar 1 juta rupiah. Jadi dia mengikuti bulan bulan sebelumnya ya, bulan di tahun sebelumnya. Januari 2021 ngikutin angsuran di Desember 2020. Jadi Januari Februari sebelum SPT tahunan disampaikan, ikutin yang bulan akhir bulan tahun sebelumnya. Nah, untuk yang bulan Maret 2021 gimana? Nah, itu nanti berdasarkan perhitungan SPT tahunan PPh eh, yang disampaikan di bulan Maret tersebut. Apabila bulan September 2020 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehingga angsuran pajak Oktober sampai Desember 2020 menjadi nihil, maka angsuran 2021 dan Februari 2021 jadi nihil. Jadi tetap mengikut ya. Karena angsuran ini juga bisa dikurangi dan bisa dinaikkan. Istilahnya dilakukan dinamisasi lah, gitu istilahnya. Dilakukan dinamisasi eh, sesuai dengan tren usahanya wajib pajak. Ketika memang usahanya ternyata
agak melambat dibandingkan tahun lalu, wajib pajak bisa mengajukan pengurangan angsuran. Tadi misalkan 100 juta setiap bulan, ternyata ini di bulan Oktober, November, Desember agak eh, diprediksi akan agak turun penjualan, maka wajib pajak boleh melakukan permohonan pengurangan angsuran. Begitu juga ketika penjualannya atau usahanya trennya lagi naik, kantor pajak juga bisa melakukan permintaan kenaikan angsuran kepada wajib pajak. Angsuran PPh Pasal 25 apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu, ya, tahun pajak sebelumnya ya. Angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tahun pajak yang lalu, berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Contohnya, berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2020, dihitung angsuran pajaknya itu 1.250.000. Kemudian pada Juni 2021 diterbitkan SKP tahun 2020 menghasilkan angsuran setiap bulan sebesar 2 juta rupiah. Maka angsuran pajak mulai Juli ya, jadi setelah SKP-nya terbit di Juni, bulan berikutnya maka angsuran pajaknya ngikutin SKP di bulan sebelumnya, sekitar 2 juta rupiah. SKP itu surat ketetapan pajak ya, hasil pemeriksaan ya. Ini angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan dalam hal-hal tertentu. Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan angsuran pajak dalam tahun berjalan apabila WP berhak atas kompensasi kerugian, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, ya lewat jatuh tempo ya, harusnya di April, dia nyampaikan di bulan Juni, contohnya gitu. Akhirnya di bulan Mei-nya kan harusnya ngikutin SPT yang masuk April, tapi karena terlambat pemasukan, nanti eh, DJP yang akan menghitung angsurannya. Wajib pajak membutuhkan diri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Yang terakhir tadi contoh kasus ketika wajib pajak penjualannya usahanya naik atau turun ya, bisa bisa dirubah angsurannya seperti itu. Atas kondisi-kondisi sebagai berikut, eh, kantor pajak, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan angsuran berdasarkan perhitungan mereka. Itu tadi karena contohnya tadi penghitungan angsuran pasal 25 karena penghasilan wajib pajak tidak teratur. Penghasilan tidak teratur, tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang atau piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta capital gain ya, sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil. Kemudian apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam tahun pajak yang bersangkutan, misalnya penghasilan sewa atau kontrak dua mobil, maka angsuran bulanan PP pasal 25 untuk tahun pajak 2020 dihitung berdasarkan penghasilan neto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur tersebut. Jadi atas penghasilan yang tidak teratur boleh dikeluarkan dari penghitungan tata cara penghitungan angsurannya. Nah, ini untuk wajib pajak baru, wajib pajak tertentu, contohnya bagi wajib pajak baru, wajib pajak bank, BUMN, BUMD, itu eh, Menteri Keuangan di, didelegasikan ke Direktur Jenderal Pajak boleh menetapkan penghitungan bagi wajib-wajib pajak tertentu sebagai berikut. Nah, ini
permohonan pengurangan PP pasal 25. Jadi ketika usaha sedang lesu atau penjualan sedang turun, maka wajib pajak diperbolehkan ya untuk melakukan permohonan pengurangan angsurannya. Jika diproyeksikan dalam tahun berjalan akan terjadi penurunan laba kena pajak setelah diproyeksikan nih di bulan Agustus diproyeksikan sampai Desember penjualannya bakal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Ya. Dikhawatirkan pada akhir tahun akan terjadi kelebihan pembayaran PP pasal 25. PP dapat mengajukan permohonan penurunan angsuran PP pasal 25 disertai proyeksi laba pada akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba. Ya. PP berutang tahun berjalan kurang dari 75% dari PP berutang tahun sebelumnya yang menjadi dasar perhitungan PP pasal 25 sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak. Jadi bolehnya ketika dia lapor di April, maka angsuran dia lapor tahunan di April, maka angsuran 25-nya kan ngikutin SPT yang April. Mei, Juni, Juli masih tetap harus pakai angsuran sesuai SPT tahunan. Maka di bulan Agustus kalau sudah ada proyeksi semakin lesu, boleh untuk melakukan permohonan angsurannya. Itu juga nih ketika diproyeksikan omsetnya atau penjualannya akan kurang 75% dari tahun sebelumnya ya. Per 10 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ya nomor 10 tahun 2009 memberikan kesempatan pengurangan PP pasal 25 tahun pajak 2009 akibat perubahan keadaan ekonomi global dibatasi pengurangan PP pasal 25 hanya sampai 25% untuk angsuran PP pasal 25 masa Januari sampai dengan Juli 2009. Ini sudah tidak berlaku ya. Sampai angsuran PP pasal 25 ada pertanyaan tentang kredit pajak tadi. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oh, ini dasar hukumnya ya, simulasi penghitungan PP badan, penghasilan bruto atau omset itu ya, itu diaturnya di pasal 4 ayat 1, biaya-biaya, biaya yang boleh sebagai pengurang penghasilan bruto dan biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto di pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 ya, menurut PDEG, Undang-Undang PPh. Koreksi fiskal sama itu terkait dengan biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang pengeluaran bruto di pasal 9 ayat 1. Kemudian setelah tadi ada penghasilan bruto dikurangi biaya, kemudian dilakukan koreksi fiskal, kemudian dapat angka penghasilan neto fiskal, maka ketika tahun pajak sebelumnya ya 5 tahun ke belakang ada kerugian, itu boleh dipakai sebagai pengurang ya, diatur di pasal 6 ayat 2, investasi kerugian, setelah penghasilan neto fiskal dikurangi komponen kerugian, maka dapatlah angka penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak pasal 6 ayat 3, nah, kemudian di penghasilan kena pajak dikali tarif ya, sama dengan PPh berutang pasal 17 ya, pasal 31E juga. Kemudian jumlah jumlah ketika sudah dapat PPh berutang, dihitung jumlah kredit pajaknya yang sudah dipotong, dipungut atau disetor sendiri selama tahun berjalan, kredit pajaknya dikurangi kredit pajak dasar hukumnya pasal 28 dan 24, nah, dapatlah angka PPh kurang atau lebih bayar di pasal 28A atau pasal dan atau pasal 29 ya, pasal 29 kurang bayar, 28A terkait lebih bayar. Ya, jadi penghasilan bruto dihitung komersial ya, dikurangi biaya, dapatlah penghasilan neto komersial. Setelah dapat penghasilan neto komersial, lakukan rekonsiliasi fiskal. Kemudian setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, dapatlah penghasilan neto fiskal. Jika dapat penghasilan neto fiskal,
dicek kembali kayak SPT tahun sebelumnya ada kompensasi kerugian nggak. Kalau ada masalah neto fiskalnya dikurangi dulu kompensasi kerugian, maka dapatlah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dikali tarif sama dengan PPh terutang. Jika sudah PPh terutang, PPh, PPh pajak penghasilan yang harus dibayar di tahun tersebut, maka dicek lagi juga apakah ada kredit pajaknya. Kalau kredit pajaknya, maka PPh terutangnya kurang kredit pajak, maka dapatlah PPh kurang atau lebih bayarnya. Ini sama ya. Ini formulir di PT PT Badan, dia ada induk SPT, SPT PT Badan, formulirnya formulir 1771 ya. Kalau orang pribadi 1770, ada 1770 S, 1770 Polos, 1770 SS, kalau SPT Badan 1771. Di induk SPT ada kolom tahun pajak, identitas, penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPh terutang, penghitungan kredit pajak, penghitungan PPh kurang atau lebih bayar, dan penghitungan masukan PPh pasal 25 itu diinduk ya. Oke. Lampiran satunya terkait penghitungan neto fiskalnya, penghasilan neto komersial dalam negeri luar negeri, penghasilan yang dikenakan final dan yang bukan objek, dan ada penyesuaian fiskal positif dan negatif. Yang paling bawah nanti akan ada penghasilan neto fiskal lampiran satu ini. Lampiran dua ada rincian HPP, biaya usaha lain, biaya dari luar usaha secara komersial. Lampiran tiga itu penghasilan yang HPP final, penghasilan tidak termasuk objek pajak, kredit pajak. Oke, nanti kita lihat formulirnya aja ya. Lampiran 5 terkait pengurus. Lampiran 6 jika ada hubungan istimewa dengan perusahaan lain, penyertaan modal. Jadi, jadi kalau ngisi SPT Badan itu isi dari belakang dulu ya. Dari lampiran 6, lampiran 5, lampiran 4, kemudian lampiran 3 ada penghasilan final dan tidak finalnya, ada kredit pajaknya. Maka kemudian eh, berikutnya ke lampiran 2, rincian-rincian biaya administrasi umum dan HPP-nya. Kemudian angka itu akan pindah ke lampiran 1. Lampiran 1 itu tadi eh, angka-angka yang di lampiran sebelumnya, kecuali penyesuaian fiskal positif dan negatifnya nih. Kemudian dapatkan neto fiskal, maka angka di lampiran 1 ini, penghasilan neto fiskal ini akan masuk ke induk SPT. Dia penghasilan neto fiskal ini nanti buat penghitungan PPh terutangnya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita mulai ke contoh kasus. Cukup ya. Baik, sebentar. Ini sambil saya share dulu deh, Mbak Dila. Nanti bantu ke teman-teman ya, saya share Excel sama ininya ya.
Saya share di chat aja ya. Eh, Baik itu di kolom chat saya kalau yang pakai laptop bisa sambil buka ya. Coba teman-teman lihat dulu contoh kasusnya. Situ kebetulan sudah diisi juga. Ah, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Coba dibaca dulu. Nanti setelah itu saya akan baca akan simulasi akan bahas satu-satu kasusnya ya. Bagi yang pakai laptop silakan dipelajari dulu biar nanti sudah ada gambaran. Nanti akan saya jelaskan satu persatu terkait kasus tersebut. Baik, Pak. Baik, kita lanjut. Ini tadi ada sudah ada laporan keuangan atas PT Tantriwijaya ya. Laba rugi komersialnya sudah ada dan pajak 2023. Sekarang kita akan latihan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Mana yang akan dilakukan koreksi fiskal positif, mana yang akan dilakukan koreksi fiskal negatif. Sehingga nanti akan dapat penghasilan neto fiskalnya ya. Baik di soal nomor satu, pendapatan penjualan. Dari data penjualan diketahui bahwa salah satunya merupakan penjualan ke PT Mortra Bumi senilai 1,1 miliar. Tapi ini sudah include PPN ya. Yang setelah ditelusuri ke jurnalnya diketahui transaksi tersebut di jurnal sebagai berikut. Piutang dagang 1,1, penjualan kredit 1,1 miliar. Oke, kita lihat ke kerjanya. Jadi di antara peredaran bruto pendapatan penjualan 24 miliar ini ada senilai ada ada kesalahan jurnal ya di wajib pajak ya tadi ya. Harusnya jurnalnya kan piutang dagangnya sekian, PP-nya sekian, dari penjualannya kan sekian ya. Ini semua dimasukin ke penjualan 1,1-nya, padahal itu kan plus PPN, sehingga harusnya piutang dagang dan penjualannya itu tidak
penjualannya itu udah sebesar 1,1. Oke, kita kita usulkan dahulu sehingga tadi penjualan termasuk PPN itu 1,1, maka kita harus cari DPP-nya berapa, harga barangnya berapa, kemudian PPN-nya berapa. PPN itu kan 11% ya, sehingga rumusnya untuk dapat DPP-nya 100 dibagi 111 dikali 1,1 miliar ya, sehingga dapat angka 990 juta sekian. Maka selisihnya sama dengan PPN-nya. Oke, nah harusnya jurnalnya itu piutang dagang berbuat 1,1, PPN keluarannya 1,9, penjualannya 990 kredit. Sehingga eh, tadi pendapatan sehingga PPN keluarannya akan dilakukan koreksi fiskal ya, karena ini bukan penjualan. Ini adalah PPN. Oke, sehingga dilakukan koreksi fiskal negatif ya, karena dia akan mengurangi laba neto nanti, laba neto fiskalnya. Sehingga pendapatan penjualan fiskalnya sebesar 23 miliar sekian. Di sini ada yang bingung, oke, ini contoh kasus ketika terjadi salah jurnal ya. Harusnya PPN itu bukan bagian dari pendapatan penjualan. Sehingga ketika terjadi salah jurnal diinklusin ke pendapatan penjualan, kita harus melakukan koreksi negatif dulu atas PPN tersebut. Sehingga penghasilan neto fiskalnya jadi berkurang ya dibandingkan yang komersialnya. Oke, selanjutnya nomor 2, penghasilan sewa mobil nomor 32 dan 34. Penghasilan tersebut diperoleh dari PT Pratama Kusuma secara cash untuk periode sewa 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Jadi ini lintas tahun ya. Perusahaan telah mengakui seluruh penghasilan tersebut dan membebankan biaya pajak penghasilan yang terjadi sebesar sebesar 2 juta dalam laporan laba rugi komersialnya. Oke, nomor 32 dan 34. Tadi sebesar penghasilan sewa mobil ini 100 juta ya. 100 juta tapi dia dari bulan Mei sampai dengan Mei 2022 sampai dengan April 2023. Oke, kita ini ngisi laporan 2023. Oke, nah, tadi sudah 1 juta untuk sewa 12 bulan sehingga didapatkan satu bulannya 8,3 juta ya. Maka eh, penghasilan 2023-nya tadi Januari sampai dengan April 2023 sebesar 4 bulan ya. 8 dikali 3 sampai dengan 33 juta. Sehingga selisihnya 66 juta ini dari 100 juta dilakukan koreksi negatif. Oke, karena ini penghasilan 2022. Oke, sehingga penghasilan fiskalnya menjadi 33 juta rupiah.
Nah, untuk nomor 34 tadi biaya sewanya sudah dalam waktu itu menyebabkan dia BPH yang terjadi sebesar 2 miliar dalam laporan 2 juta dalam laporan 2000 komersial. Oke, pajak PPh pajak penghasilan sesuai pasal 9 ayat 1 tidak boleh mengurangi peredaran eh, bruto ya, sehingga dia dilakukan koreksi fiskal positif. Jadi pajak penghasilan bukan sebagai pengurang di laporan laba rugi fiskal, sehingga dilakukan koreksi fiskal positif di komersial 2 juta, biaya biaya yang 2 juta biaya PPh-nya, dilakukan koreksi fiskal 2 juta, koreksi fiskal positif, sehingga beban fiskal, biaya fiskalnya PT 23 mobilnya jadi nol. Di sini ada pertanyaan nomor 3234, lanjut. Oke, nomor 3, penghasilan sewa gudang dan biaya pengecatan nomor 36, 37, dan 38. Penghasilan tersebut diperoleh dari PT Kuncung Sampurna secara cash untuk sewa dari 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Desember 2023. Perusahaan telah mengakui seluruh penghasilan tersebut, membebankan biaya pengecatan dan juga membebankan biaya PPh sebesar 6, sebesar 50 juta rupiah dalam laporan keuangan komersialnya 36, 37, dan 38. Oke, ini ada yang bisa jawab kenapa dilakukan koreksi fiskal negatif 500 juta untuk nomor 36 penghasilan sewa gedung rutin. Karena dia udah dipotong PPh sewa, Pak. Tuh, karena ini kan penghasilan ya, bukan dipotong ya. Tapi penghasilan sewa itu penghasilan final ya, sesuai pasal 4 ayat 2. Sehingga dia sudah sudah dipotong ya, betul sudah dipotong, dia sudah dilakukan koreksi negatif. Oke, sehingga di penghasilan fiskalnya untuk paket tarif umum nanti sudah dihitung. Karena di penghasilan final maksudnya ya ke PPh pasal 4 ayat 2. Oke, begitu juga dengan biaya-biayanya. Atas biaya-biaya penghasilan final juga tidak boleh dibebankan. Karena dia masuknya ke penghasilan final ya. Sehingga atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan final, biaya-biaya tersebut dilakukan koreksi fiskal, tidak boleh dibebankan. Sehingga eh, dilakukan rekonstruksi fiskal, penghasilannya koreksi negatif, biayanya koreksi positif, sehingga di fiskalnya jadi nol ya. 363738 ya. Oke, berikutnya masih penghasilan ya. Penghasilan bunga deposito nomor 33 dan 35. Penghasilan yang diperoleh dari beban pajak yang dibayar telah diakui dalam laporan keuangan komersial. Sama ya, karena deposito itu adalah penghasilan final ya, 33, 35. Jadi penghasilannya dilakukan koreksi negatif, biaya biaya administrasi depositonya juga dilakukan koreksi negatif. Biaya bunganya dilakukan koreksi negatif ya, karena dia masuk PPh pasal 41 atau. Selanjutnya, other income nomor 41. Pada tanggal 17 September 2023 terdapat aliran transfer masuk ke rekening perusahaan di Bank Mandiri Cabang ASMK sebesar 500 juta rupiah dengan keterangan sebagai tambahan penyertaan modal para pemegang saham.
Staf akuntansi perusahaan mencatat transaksi tersebut sebagai other income pada laporan keuangan komersial. Ini 500 juta ini keterangannya sebagai penyertaan modal ya. Jadi harusnya masuknya di neraca ya. Satu, eh, staf akuntansinya mencatat itu sebagai penghasilan, other income, penghasilan lain-lain. Seharusnya itu bukan penghasilan lain-lain, tapi penyertaan modal ya. Sehingga harusnya nambahnya di ekuitas nanti di neraca ya. Sehingga dilakukan koreksi fiskal negatif. Penghasilan tersebut, uang masuk tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan di fiskalnya, laporan fiskalnya. Selanjutnya, nomor 6, penghasilan jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer nomor 39 dan 40. Penghasilan atas jasa I.O. diterima dari PT Sportindo Jaya atas event yang dihandle oleh perusahaan. Sesuai dengan kontrak, nilai bruto kontrak adalah 100 juta rupiah dan dipotong PPh pasal 23 senilai 2 juta rupiah, 2% ya, pasal 23 ya. Sehingga perusahaan menerima penghasilan bersih senilai 98 juta rupiah. Terkait dengan PPN, perusahaan telah memungut PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat perusahaan hanya menerima penghasilan bersih senilai 98 juta rupiah. Maka staf akunting perusahaan hanya mencatat senilai penerimaan bersih tersebut dan membebankan biaya PPN pasal 23 senilai 2 juta rupiah sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Oke. Ini harusnya bukan sebagai biaya ya, ini nomor 39 dan 40. Penghasilan jasa I.O. di komersial dicatatnya penghasilannya hanya 98 karena 2 jutanya dipotong, tapi di fiskal itu tetap 100 juta ya, karena kan yang 2 juta ini adalah kredit pajak ya, nanti sebagai pengurang eh, setelah dapat pajak berutangnya ya. Sehingga dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 2 juta, jadi penghasilan yang dicatat di jurnal harusnya atau di laporan fiskalnya harusnya sebesar nilai invoice-nya, bukan nilai yang ditransfer. Yang ditransfer betul sebesar 98, tapi 2 jutanya itu kan kredit pajak. Oke, harusnya kan dicatatnya 98 cash, 2 juta pajak dibayar di muka. Jadi sehingga dapat penghasilan fiskalnya sebesar 100 juta rupiah ya. Koreksi fiskal 2 juta rupiah ya. Berikutnya nomor 7, biaya cadangan kerugian piutang tak tertagih. Nomor 17, kebijakan pencadangan kerugian piutang ditetapkan berdasarkan umur piutang. Setiap awal tahun perusahaan mendebit akun bad debt expense dan kredit akun allowance for bad debt. Saldo allowance for bad debt akan selalu disesuaikan setiap tahun dengan mempertimbangkan kemungkinan tidak tertagihnya saldo piutang yang ada. Saldo akun allowance for bad debt pada awal tahun 2020 adalah sebesar 300 juta rupiah. Pembentukan cadangan selama tahun berjalan sebesar 700 juta rupiah dan penghapusan piutang sebesar 300 juta rupiah. Penghapusan piutang sebesar 300 juta rupiah telah memenuhi ketentuan fiskal. Yang 300 juta dianggap memenuhi syarat untuk dibebankan secara fiskal ya. Ada daftar piutangnya, sudah dilaporkan ke DJP, berapa ini? 17. Oke, di komersial dicatat tadi pencadangannya 700 juta, kemudian yang boleh dibebankan secara fiskal
Kenapa hanya 300 juta? Karena 300 juta ini sudah memenuhi syarat ya, yang sudah nyata-nyata tidak tertagih. Sementara 700 juta ini kan masih pemumpukan ya, masih perencanaan yang kemungkinan tidak akan tertagih. Tapi proyeksi. Sementara yang 300 ini sudah nyata-nyata, sudah memenuhi ketentuan pasal 6 ya. Sehingga dilakukan koreksi fiskal 400 juta untuk biaya cadangan kerugian di pasal tertagih. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Nomor 8, biaya bunga. Perusahaan memiliki deposito yang dananya berasal dari pinjaman. Berikut data mutasi deposito dan pinjaman tersebut selama tahun 2023. Di perusahaan yang berasal dari pinjaman. Oke, sekarang kita belum belajar ya. Pinjaman Februari, Mei, Juni, Juli, data waktunya bulannya ya. Data nomor 8 kita skip dulu deh ya. Ya, kita dari dulu ya. 9 persediaan ya, terkait persediaan ya. Persediaan akhir nomor 5, kebijakan penilaian persediaan akhir secara komersial menggunakan LIFO. Kemarin secara fiskal sudah tidak boleh ya. Adapun persediaan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut. Persediaan awal ikut 100 ribu unit, harga per unit 100 ribu, penjualan 20 ribu, pembelian 20 ribu, penjualan 50 ribu. Oke, nomor 5. Sehingga di komersialnya nomor 5, persediaan akhirnya 4, 4 miliar tahun. Ini tadi sudah dihitungkan langsung sama komersialnya itu ada 4 miliar ya. Kita punya fiskalnya aja ya. Oke, persediaan awal karena untuk menghitung persediaan tidak boleh pakai LIFO, yang diperbolehkan pakai metode apa? FIFO dan average ya. Jadi di sini kita pakai metode first in first out. Kita hitung pertamanya tadi ending inventory-nya berapa? Yaitu 100 ribu kali 100 ribu ya. 100 ribu berapa itu? Itu 10 miliar. Kemudian menjadi jualan sebesar 30 ribu unit dengan harga 300 ribu per unit. Harga 300 ribu. Oke, harga 300 ribu per unit ya. 30 ribu per unit dengan harga 300 ribu per unit. Maka kita pakai yang 100. Kenapa ini pakai angka 100 ribu tadi? Karena hasilnya awalnya tadi harga per unitnya 100 ribu ya. Sehingga eh, sisanya sebesar 70 ribu, 7, sorry, 70 ribu unit
dengan harga persediaan awalnya, harga perolehannya masih 100.000 ya. Kemudian terdapat pembelian sebesar 20.000 unit dengan harga 200.000. Jadi ada ada kesalahan karena 3 miliarnya dijual tadi. Kemudian pembelian tambah stok harga 200.000, maka persediaan akhir inventorinya ketika ada persediaan tersebut 20.000 kali 200.000 ditambah ya, 7 miliar ya. Oke, kemudian setelah pembelian tersebut ada penjualan sebanyak 50.000 unit dengan harga 300.000 per unit. Maka eh, di inventorinya yang 50.000 ya, karena tadi Vivo first in yang tersedia 100.000 masih ada, maka pakai harga yang 100.000 ya, sehingga persediaan akhirnya yang 20.000 ya, yang harga perolehan 100.000 masih ada sebanyak 20.000 unit, maka yang harga perolehan 200.000 ada 20.000 unit. Harga 200.000 ada 20.000 unit. Oke, maka inventory persediaan akhirnya setelah penjualan tersebut jadi 6 miliar ya. Oke, kemudian 6 miliar, tadi komersialnya ada 4 miliar, kita ada positif sebanyak 2 miliar. Lanjut, ya, nomor 5. Kebijakan penilaian persediaan akhir secara komersial menggunakan metode, sorry, nomor 10. Biaya asuransi terdiri atas bayar asuransi kebakaran untuk toko senilai 200 juta rupiah dan asuransi untuk pribadi istri direktur sebesar 20 juta rupiah. Nah, ini clear ya, karena 20 juta rupiah ini tidak terkait dengan kegiatan 3M ya, tidak tidak boleh dibebankan ya secara fiskal ya, karena ini untuk kepentingan istri direktur, sehingga dari 200 juta yang dibiayakan secara komersial, sorry, 20 berarti ya, 20 jutanya dilakukan koreksi fiskal positif, sehingga yang boleh dibebankan secara fiskalnya untuk mengurangi peredaran itu hanya 200 juta. Kemudian biaya sumbangan 12 terdiri atas sumbangan ke BNPB untuk penanggulangan bencana senilai 100 juta rupiah dan sumbangan biaya pembangunan infrastruktur sosial 100 juta rupiah. Diketahui penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya adalah 1 miliar rupiah. Oke.
12, biaya sumbangannya dua 200 juta, penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya 1 miliar rupiah. Jadi masih boleh dibebankan ya, sehingga tidak ada korupsi fiskal. Nomor 13, biaya sewa gedung merupakan pembayaran kepada PT Properti Mulia dengan nilai sewa 100 juta rupiah dan telah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 senilai 10 juta rupiah. Pembayaran, jadi perusahaan melakukan sewa gedung di 2023, dia bayar 100 juta rupiah dan potong PPh pasal 4 ayat 2 100, 10% ya. Oke. Siap. Oke, udah jelas, Pak? Siap. Oke, di biaya sewa gedung ya, 100 juta rupiah secara komersial. Tadi ada keterangan pasal 4 ayat 2 10 juta rupiah itu kan potongan ya, uh, potongan kepada yang punya gedung ya, sehingga itu tidak dibebankan ke wajib pajak ya, sehingga tidak ada korupsi fiskal ya, tidak ada kesalahan jurnal juga. Tetap 100 juta rupiah secara fiskalnya karena mereka menyewa senilai 100 juta rupiah. Walaupun si penyewa hanya dapat 90 juta rupiah ya, tapi kan PPh-nya itu atas PPh penghasilan si yang punya gedung. Biaya distribusi merupakan biaya untuk mendistribusikan produk ke pelanggan, berarti ini boleh dibebankan ya, ini kan terkait dengan 3M ya, dapatkan, memelihara, menagih penghasilan ya. Nah, ya, 1 miliar tidak ada fiskal. 15, biaya pajak PPN. Dari 3,5 miliar pajak masukan yang telah dikreditkan di SPT masa PPN, bagian diantaranya yaitu 1 juta rupiah merupakan faktur pajak masukan atas pembelian komputer dari PT Media Jaya sebesar 1 miliar. Yang berdasarkan penelusuran atas jurnal akuntansi diketahui transaksi tersebut di jurnal sebagai berikut: atau tetap komputernya 1 miliar rupiah dan PPN-nya 100 juta rupiah. Dan 1 miliar. Nomor 16 ya. Jadi eh, tiga 1 miliarnya PPN-nya ya. PPN, beban PPN-nya di nomor 16 ditulis 100 juta rupiah. Ini kan masuknya ke SPT masa PPN ya sebagai pajak dibayar di muka harusnya ya, sehingga ini tidak boleh dibebankan ya. Di PPN-nya sudah dikreditkan, ya, sudah dikreditkan di SPT PPN-nya, sudah sebagai kredit pajak di SPT PPN-nya, di badannya tidak boleh dibebankan lagi berarti karena sudah dibebankan di sana kan di SPT PPN, sehingga dilakukan koreksi fiskal positif. Kecuali kalau di SPT masa PPN-nya tidak dikreditkan, sehingga boleh dibebankan di PPh badannya. Oke. Dalam kasus ini telah dikreditkan di SPT masa PPN, sehingga 100 juta tersebut tidak boleh lagi dibebankan di pajak penghasilan. Jadi double pengurangnya. Data yang dikurangin, di PPh dikurangin. Oke, nomor 16. Biaya gaji dan tunjangan nomor 9. Perusahaan membebankan biaya gaji dalam laporan laba rugi komersial sebesar 2 miliar 750 juta yang terdiri atas beban gaji 2 miliar 2,5 miliar. Tunjangan PPh pasal 21 150 juta dan PPh pasal 21 ditanggung perusahaan 100 juta rupiah. 150 juta dan 1 juta rupiah ya.
nomor iuran. Oke, secara komersial ada beban gaji dan tunjangan sebesar 2,75 miliar. Oke, dari 2,75 ini terdiri dari tunjangan PPh sebesar 150 juta rupiah dan PPh pasal 21 ditanggung perusahaan 100 juta rupiah. Nah, tunjangan PPh pasal 21 sebesar 150 boleh dibebankan, sementara yang PPh pasal 21 ditanggung perusahaan itu tidak boleh dibebankan. Karena ini beban PPh 21-nya kan ditanggung oleh perusahaan ya, harusnya harusnya ke karyawan, tapi karena ada perjanjian dengan karyawan, sehingga perusahaan yang menanggung beban PPh pasal 21. Nah, di pasal 9 sudah disebutkan ya, terkait dengan beban biaya pajak penghasilan pasal 21, terkait pajak penghasilan tidak boleh dibebankan secara fiskal, tidak boleh menguranginya. Sehingga beban yang di 1 juta ini dilakukan secara fiskal. Sehingga dari 2,75 beban komersialnya juga tidak tunjangan yang boleh dibebankan secara fiskal hanya 2,5 miliar. Biaya pajak PBB, PBB boleh ya dibebankan ya. Nomor 21, 5 juta rupiah. Oke, boleh dilakukan fiskal. Oke, biaya pemeliharaan dan keamanan nomor 23. Pertama, kendaraan sedan dinas direktur. Kemarin yang boleh dibebankan 100% terkait kendaraan yang rasional ya, kendaraan yang bukan sedan ya. Untuk yang sedan yang boleh dibebankan secara fiskal hanya 50%-nya ya. Kemudian kendaraan operasional kantor, pengadaan seragam petugas keamanan, pemeliharaan kantor dan gudang. Nah, selanjutnya kita lihat total biaya komersialnya 70 juta rupiah. Sedan yang boleh dibebankan hanya 50%-nya ya. Juga ini ada koreksi fiskal 5 juta rupiah nih. Nomor 19, biaya royalti nomor 25. Royalti dibayar 100 juta rupiah ke perusahaan Mauritius atas penggunaan formula pemasaran. Pembayaran PPh pasal 26 ditanggung oleh perusahaan 20 juta rupiah karena sesuai kontrak perusahaan di Mauritius sudah bersedia dipotong PPh. Jadi perusahaan dalam negeri ya, pajaknya dia bayar royalti ke luar negeri ya, negara Mauritius, terusnya dia potong PPh pasal 26. Nah, jasa royalti ke sana harusnya dipotong 26, harusnya tergantung dari negara, sehingga masih store di sini PPh pasal 26. Tapi karena perusahaan sana kontrak maunya net tidak mau dipotong, sehingga wajib pajak dalam negerinya yang menanggung sebesar 20 juta rupiah, 20% ya, sehingga eh, secara komersial nanti ada beban beban PPh ya. Biaya royaltinya sebesar 100, oke, biaya PPh-nya 20,
juta rupiah. Sehingga eh, royaltinya dibayarkan boleh dibebankan, sementara pajak penghasilan yang dibayarkan tidak boleh dibebankan ya. Yang tidak boleh dibebankan. Misalnya, 20 biaya pajak SPT PPh pasal 25. Untuk bulan Maret 2023, perusahaan dikenakan SPT karena tidak mengakhir PPh pasal 25 dengan total nilai SPT sebesar 105 juta rupiah. Dengan rincian pokok pajak sebesar 100 juta rupiah dan denda berupa bunga sebesar 5 juta rupiah. Jadi angsurannya 100 juta, dendanya 5 juta ya. Ya. Pembayaran tersebut, pokok dan bunga telah diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi komersial dengan jurnal sebagai berikut. Ini di pajak penghasilan ya. Ketetapan tagihan pajak, sanksi bunga dan denda tidak boleh dibebankan secara fiskal. Tapi nanti yang akan terima ya, nanti yang 100 jutanya ini akan sebagai kredit pajak nih pasal 25 untuk hitung pajak berutangnya nanti kurang bayar. Tapi di kabar pajak ini juga fiskal positif atas 105 juta ya. Biaya pajak dan materai nomor 26, pajak daerah boleh dibebankan ya. Biaya materai boleh, PPN dia masuk ke PPN boleh ya. 21 ini penghasilannya tadi 140 juta total ya. Totalnya 30 juta dilakukan secara fiskal. Bisa beban fiskalnya 110 juta rupiah. Ini ya karena di biaya telepon listrik dan air nomor 27, kantor, gudang boleh, rumah pribadi direktur, presiden positif ya, clear ya, tidak terkait dengan kegiatan PGN. Jadi 220 total ini ya, komersialnya 220, 20 jutanya untuk kepentingan direksi dilakukan koreksi fiskal positif sehingga beban fiskalnya hanya 200 juta rupiah. Jadi, handphone nomor 28, oke, tidak ada korupsi. Handphone merupakan pembelian pulsa untuk karyawan atau satu perusahaan ya, itu untuk kegiatan 3M ya, boleh ya, tahunan ya, untuk kegiatan operasional, yang boleh diberikan secara fiskal. Kemudian selanjutnya pembayaran dan pemotongan atau pungutan pajak selama tahun 2023 perusahaan selaku terpotong atau terpungut. Nah, ini ada tadi kredit pajak ya, ya dipotong, dipungut, ada di setor sendiri. Ini untuk nanti untuk kredit pajak yang sampai sampai yang biaya handphone ini ada yang terkait rekonsiliasi fiskalnya, ada yang mau ditanyakan ya. Kalau kalau pendapatan biasanya kalau fiskal negatif ya. Ini kalau beban fiskal positif. Karena pendapatan itu biasanya ada pendapatan yang non final yang dicatat di fiskal, ada pendapatan final yang dilakukan koreksi fiskal negatif. Jadi ada jualan, ada pendapatan sewa, pendapatan
bunga deposito itu kan sudah final ya, dilakukan koreksi fiskal negatif. Ada juga yang data salah jurnal, contoh kasusnya yang data salah jurnal, dia masuk PPN di pendapatan dicatat sebagai pendapatan, harusnya uh, PPN itu bukan pendapatan ya, balasnya. Oke, uh, begitu juga biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan final, itu juga dilakukan koreksi fiskal ya, dikeluarkan ya, koreksi fiskal negatif ya. Maka penghasilannya dikoreksi, biayanya juga dengan koreksi, koreksi fiskal ya, koreksi fiskal positif. Maaf. Oke, lain-lainnya terkait pajak beban pajak penghasilan itu yang tidak boleh dibiayakan, PPN juga tidak boleh dibiayakan, kecuali belum dikreditkan ya. Uh, Beban-beban yang sudah terkait dengan 3M tidak boleh dibebankan secara fiskal, beban-beban yang beban tertentu yang harus ada ketentuan kayak tadi kendaraan sedan itu 50%. Oke, kita lanjut ke soalnya. Tentunya lampiran 5 ya, jadi modal, modal saham. Dari sini kita lihat metode fiskalnya ya. So, tadi uh, laba laba bersih sebelum pajaknya untuk komersial 7 miliar sekian. Kemudian dilakukan rekonstruksi fiskal atau koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif itu yang menyebabkan laba fiskalnya akan lebih besar ya. Ada koreksi fiskal negatif yang menyebabkan laba fiskalnya menjadi lebih kecil, sehingga dapatkan eh, laba fiskalnya sebesar 10,6 miliar rupiah. Nah, kita coba sebentar fotonya. Oke, kita coba hitung pajak terutangnya ya. Tadi pajak terutang dari mana? Hasilan atau pendapatan kena pajak kali tarif ya. Iya, ini laba fiskalnya 10,672 ya. Pendapatan kena pajaknya sama, tapi dia di round down ya. Nah, yang ribuannya itu di bawah.
Jadi untuk omset di atas 50 miliar pakai pasal 17 ayat 1 harusnya 22%. Untuk data terutangnya dengan omset sampai dengan 50 miliar boleh pakai insentif ya, pakai pasal 31E ya. Ini tadi omsetnya dalam brutonya sampai dengan 50 miliar dia ya, di bawah 50 miliar ya, jadi masih pakai pasal 31E. Nah, jadi ada dua tarif nanti, ada yang kena 11%, ada yang kena 22%. Yang kena 11% sampai dengan 4,8 ya. 8 miliar dibagi dalam beritanya ya, dikali laba fiskalnya, pendapatan kena pajaknya. Oke, 2,1 ya. 2,1. Yang tidak dapat fasilitas berarti dulu dikurangin ini ya, 1,8 ya. Jadi PPh terutangnya 2,1 miliar ya. Ini paham ya, nanti dilihat lagi rumusnya aja ya di materi ya. Sampai dengan 4,8 miliar berhak dapat tarif fasilitas 11%. Untuk sisanya sampai dengan 50 miliar, tarifnya 22%. Jadi kredit pajak ada di seri PPh pasal 22 impor, tadi pasal 22 boleh ya. Izin API, izin impor ya. Angka pengenal impor 4 miliar kali 25%. Jadi selanjutnya impor pasal 23 sewa mobil, jadi tarifnya jadi gaji, oh jadi tarifnya
Yang nomor 4 pasal 4 R2 bunga deposito itu final ya tadi, sehingga tidak boleh diperhitungkan lagi sebagai kredit pajak. PPh pasal 4 soal gudang juga tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak. PP 4 juga tidak diperhitungkan. Pasal 24 dividen boleh, pasal 24 boleh ya. Di pajak luar negeri ya. Pasal 25 Januari Februari 150.000. April Desembernya 900 juta. SPP SPP pokoknya 100 juta di bulan Maret terlambat ya. SPP 25 Maret masih bunganya 5 miliar, itu sudah bisa sebagai kredit pajak ya karena ini sanksi ya sebenarnya. Sehingga kredit pajaknya dapat uh, 1,284 miliar. Sehingga uh, PP yang harus dibayar sendiri tadi, PP terutang dikurangi kredit pajak setelah dipotong, dipungut atau ini yang dipotong dipungut dulu sorry. Tapi yang dipotong itu kredit pajak yang dipotong dipungut berarti pasal 23, 22, 24 ya. Sehingga PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 2,1 dikurangi yang sudah dipotong dan dipungut jadi 1,9 ya. Kemudian kurangin lagi PPh pasal 25 yang sudah disetor sendiri. Sebesar 1,15 miliar. Sehingga dapatkan PPh kurang bayarnya untuk SPP tahunan tersebut. Jadi PP yang harus dibayar sendiri dikurangi PP yang telah dibayar sendiri. 828 juta rupiah. Oke, sampai sini jalan ya. Ini ketika disampaikan di bulan April 2024
dan SPT tahun pajak 2023 tadi ya, dia harus setor dulu 800 eh, 800 28 juta untuk boleh boleh biar bisa lapor SPT tahunan. Itu PPh pasal 25 angsuran pajak tahun berikutnya. Jadi di bulan Mei dan selanjutnya sampai Desember seper 12-nya ya, yang harus dibayar sendiri dibagi 12. Jadi PPh pasal 25 bulan Mei, bulan Juni, dan seterusnya dia bayar 164 juta rupiah. Jadi kalau terjadi sesuatu, misalkan ada kenaikan atau penurunan proyeksi usahanya, nanti bisa dinaikkan atau diturunkan angsurannya ya. Sampai sini ada ya siap. Iya, iya, bisa, bisa. Yang kurang yang contohnya seperti apa ya Mas ya? Tadi coba yang kredit pajak ya. Kredit pajak ini kan udah dikasih angkanya sebenarnya ya. Soalnya ya, kita kan hanya tinggal mana yang boleh atas bukti potong dan setor sendiri ini yang sudah ada, mana yang boleh kita kreditkan, mana yang kita boleh tidak boleh kreditkan kan gitu ya. Kalau yang terkait dengan ini, jelas kalau atas penghasilan final, berarti bukti potong finalnya juga PPh pasal 42 tidak boleh ya dikreditkan kan gitu ya. Kalau yang untuk nomor 24 ini nih, ya, ya. Oke, ya, 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 mungkin karena contoh kasusnya dia tidak bikin angka, dia bikin offset dikali tarif, tarifnya 2,5% dari dari biayanya ya, dari impornya ya, nilai impornya ya, sehingga ini tarifnya tadi kita bukti potong total dua-duanya kita kali sendiri 4 kali 2,5%. Kalau yang dari impor kita lihat sekarang angka 100 juta rupiah ya, di tempat lihat kali 2,5% ya. Kita yang dia setorkan 100 juta rupiah untuk harga dari impornya ya, dipungut ya. Boleh teman-teman yang lain kalau masih ada yang bingung, uh, nanti sebelum minggu depan kita e-form ya, nanti angkanya ini kita pindahkan ke e-form ya. Nanti mungkin kita bahas sedikit lagi. Kalau masih ada yang bingung terkait pengisiannya, monggo ditanyakan silakan diskusi kita. Memang kalau belum pernah pegang ini ya ngawang-ngawang juga sih ya sebenarnya ya, agak agak bingung ya, harus ada latihan lah. Sehingga nanti Excelnya saya kasih dicoba, angkanya dapat dari mana, bisa ketemu angkanya dari mana, dipelajarin coba kenapa ada korupsi fiskal positif di sini, ada korupsi fiskal negatif di sini, dan nanti dasar hukumnya kan ada kalau korupsi fiskal itu kan di pasal 9 ya, di mana ya, kenapa ada korupsi fiskal, kenapa boleh
bebankan. Kalau memang masih bingung nanti boleh japri juga ke saya, silakan. Kenapa angkanya bisa dapat segini Pak? Kenapa ngitungnya begitu? Monggo ditanyakan. Boleh, boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ya, nanti saya share ya di chat ya. Kalau kalau ada yang bingung, biar lebih jelas. Memang kalau belum belum urgen kasusnya, belum pelatihan, pasti pasti akan bingung, pasti akan bingung lah. Ada lagi yang lain mau ditanyain terkait tata cara penghitungan SPP ketua badan? Baik, kalau nanti saya tutup itu nanti saya share lagi ya. Monggo kalau nanti saya daftar lagi sama nomor, kalau memang nanti ada yang bingung, tapi dipelajarin dulu ya, lebih bingungnya di mana, kenapa, biar nanti langsung fokus ke masalahnya. Baik, teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh didiskusikan. Kalau sudah tidak ada, baik, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa nanti pada hari Rabu ya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak Pak, selamat malam. Terima kasih. Makasih, Pak.